Cukup menarik nih kalau kita menantikan di pekan ini karena bisa dikatakan pekan yang cukup krusial gitu ya. Kita menantikan moment of truth dari The Fed sendiri. Betul. Sempat terbelah begitu proyeksinya. Nah kalau di pekan ini sendiri ekspektasi nih semakin mendekati hari H dari keputusan The Fed. Psikologis pelaku pasar seperti apa sih dan akan pengaruhi IHSG sendiri? Ya, kalau kita melihat memang berkaca di pergerakan pasar di pekan lalu itu memang kalau kita lihat di Wall Street itu masih bisa dikatakan cukup sumringah seperti itu ya. Karena kalau kita lihat di hari terakhir di Jumat, Wall Street juga kompak ditutup menguat walaupun tidak begitu besar, tapi tetap berada di zona hijau. Dan kalau kita melihat pergerakannya selama sepekan kan juga ditutup positif, dan dengan hal itu saya bisa melihat bahwasannya proyeksi pasar terhadap pemangkasan suku bunga The Fed ini semakin terbuka gitu ya. Dan kalau kita cross check gitu dengan data dari CME Fed Watch Tool gitu yang mengindikasikan bahwasannya posisi saat ini itu 88% itu probabilitas menunjukkan pelaku pasar itu yakin akan ada pemangkasan suku bunga The Fed sebesar 25 basis poin ya di FOMC nanti di 9 sampai 10 Desember. Jadi memang kondisi tersebut saya kira pasar ini cukup yakin terhadap adanya pemangkasan suku bunga The Fed berdasarkan dengan beberapa indikator ekonomi Amerika Serikat saat ini. Baik, Elvan, kalau dari proyeksi sendiri di arah suku bunga The Fed yang akan FOMC-nya pada 9 sampai 10 Desember, ini kira-kira berapa pemangkasan suku bunganya? Ya, kalau saya merasa 25 basis poin itu angka yang cukup reasonable gitu ya untuk The Fed itu melakukan pemangkasan. Namun memang kita mesti lihat bahwasannya apakah The Fed ini kan sebetulnya betul dikatakan tadi di awal oleh Mbak Sasa bahwasannya sempat terbelah gitu suara antara pejabat atau gubernur-gubernur The Fed itu akan pemangkasan atau tidak, atau penahanan suku bunga The Fed itu masih cukup terbuka. Tapi memang kalau kita lihat di akhir-akhir kita melihat bahwasannya beberapa pejabat The Fed itu makin lantang menyuarakan akan ruang yang sangat terbuka untuk pemangkasan suku bunga The Fed. Jadi kan itu memang yang membuat pelaku pasar itu kembali meningkatkan proyeksinya atau chance akan adanya pemangkasan suku bunga sebesar 20 basis poin dari The Fed di FOMC Desember mendatang ini. Jadi memang 20 basis poin itu angka yang cukup mungkin. Oke, dengan pelaku pasar yang sudah price in dengan adanya pemangkasan suku bunga dari The Fed bahkan 25 basis poin yang sesuai dengan harapan, dampak bagi pasar keuangan tanah seperti apa? Apakah memang pivotnya akan berubah atau justru ini masih akan ada potensi bullish lagi hingga akhir tahun 2025? Ya, kalau saya melihat dalam jangka pendek paling tidak kalau memang nanti betul The Fed itu memangkas suku bunga acuannya 25 basis poin, itu tentu akan membawa dampak positif ya bagi emerging markets termasuk kita ya Indonesia. Dan kalau saya melihat memang pergerakan di sepekan sebelum FOMC terutama di pekan lalu gitu ya, itu sudah terlihat kita bisa lihat di pasar IHSG kita. Pasar saham kita bahkan kita di pekan lalu itu kembali mencetak level all time high baru seperti itu. Dan kalau kita lihat rupiah kita juga secara overall sepanjang pekan itu bisa dikatakan menguat gitu walaupun tipis. Tapi tetap menguat. Itu kan bisa menjadi salah satu indikator bahwasannya memang pelaku pasar ini seiring meningkatnya keyakinan akan pemangkasan suku bunga The Fed, kemudian pasar domestik tanah air itu juga sudah mulai sudah mulai hijau kembali seperti itu, baik itu di IHSG maupun di rupiah kita. Dan juga kalau kita melihat dari sisi net flow asing juga sepanjang pekan lalu itu cukup besar ya, net inflow asing di sepanjang pekan lalu, dan juga terjadi di semua instrumen ya, di saham, di SBN dan juga di SRBI kita terjadi inflow. Jadi memang hal tersebut bisa dikatakan pasarnya sudah mulai price in terhadap adanya chance pemangkasan suku bunga The Fed. Baik, tapi apakah ada mungkin penopang IHSG kembali atau yang akan mendorong kenaikan IHSG mungkin menyentuh all time high kembali begitu ya pada pekan ini selain dari rilis suku bunga The Fed? Ya, kalau saya melihat so far sih memang sentimen paling kuat adalah suku bunga The Fed ya. Itu memang hal yang paling akan ditunggu dan dampaknya pasti akan sangat signifikan bagi laju pergerakan terutama di IHSG kita. Dan kalau saya lihat sentimen lain sih belum ada yang bisa dikatakan menyeimbangi atau bobotnya itu sama dengan sentimen dari FOMC The Fed ya. Jadi memang saya rasa pelaku pasar di minggu ini masih akan sangat mencermati dan menantikan betul bagaimana arah proyeksi terhadap suku bunga The Fed itu. Jadi memang kalau kita lihat kan nanti di hari Jumat berarti ya akan diumumkan ya di Jumat dini hari. Jadi memang pelaku pasar tentu dari Senin sampai Kamis itu pasti
akan mengikuti seiring dengan dinamika nantinya ya arah dari proyeksi suku bunga The Fed seperti itu. Tapi dengan adanya angin segar, ekspektasi The Fed akan memangkas suku bunga, ditambah dengan inflow juga yang tampaknya sudah mulai menunjukkan investor semakin percaya diri. Tapi kalau dari segi teknikalnya, apakah dengan penguatan IHSG yang sudah tercermin dalam beberapa waktu lalu, bahkan dalam sepekan tuh kayaknya beberapa kali terus ya menyentuh all time high-nya. Betul. Apakah artinya IHSG ini akan pullback dulu, atau justru masih tetap akan kuat nih tenaganya untuk terus menyentuh all time high baru? Nah, saya setuju ya bahwasannya memang kondisi IHSG yang sudah naik cukup signifikan, bahkan menyentuh level all time high, dan kalau saya lihat secara teknikal itu sebetulnya di pekan lalu kita membuka sebuah semacam gap area teknikal berbentuk gap, dan itu ada di range level 8.550-an. Artinya secara teknikal kan gap itu most likely akan tertutup seperti itu, dan kalau kita melihat pergerakan indeks yang sudah sangat tinggi dan juga di perdagangan akhir pekan lalu di Jumat kan juga kita ditutup negatif gitu, ditutup koreksi. Sehingga memang ada terbuka juga kemungkinan akan adanya pullback ya, atau koreksi sejenak atau aksi profit taking sejenak, dan bisa jadi arah daripada target koreksinya itu ya menutup area gapnya di 8.550-an tersebut. Dan kalau saya melihat di level support lebih daripada gapnya itu ada di level 8.400. Jadi memang Bahkan 8.400 iya ya? betul, agak sedikit jauh memang karena itu kan IHSG kita cukup terbangnya cukup kencang, dan 8.400 itu menjadi level yang saya melihat secara teknikal itu menjadi krusial apabila itu memang nanti IHSG kita bertahan di atas itu dan ada kemungkinan untuk bounce back gitu. Tapi kalau ternyata tembus ya tentu koreksi lebih dalam itu bisa Memupus harapan terjadi. 9.000 dong. Bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi memang kita mesti lihat ke depannya akan seperti apa nanti berdasarkan pergerakan indeks ke depannya, dan itu yang pasti akan menentukan bagaimana arah daripada penutupan IHSG kita di tahun 2025 ini.